Saya Aldelita Putri Bangsa Mulia. Saya Stefan Kristoforus. Saya Dian Pertiwi. Saya Muhammad Nur Pradana. Kami akan membahas tentang krisis Kazakhstan dan peran Indonesia dalam melindungi WNI. Kazakhstan adalah negara lintas benua yang terletak di Asia Tengah dan sebagian kecilnya terletak di Eropa Timur. Negara yang beribu kota di Nur Sultan ini mempunyai cadangan minyak mentah yang cukup besar jika dibandingkan negara-negara serumpun seperti Turkmenistan dan lainnya. Kazakhstan sendiri adalah negara bekas dari bagian Uni Soviet yang mempunyai luas kawasan terbesar kedua setelah Rusia. Hubungan Indonesia dengan Kazakhstan dibilang cukup baik dan telah berlangsung sejak 28 Desember 1991. Hubungan baik antara Kazakhstan dan Indonesia dapat dilihat dari intensnya hubungan dan kunjungan kepala pemerintahan kedua negara. Melihat isu dan perkembangan terbaru di Kazakhstan, muncul pertanyaan, apakah kondisi di Kazakhstan dapat mempengaruhi hubungan baik antara kedua negara? Maka dari itu, untuk membahas hal tersebut lebih komprehensif, materinya akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Balkis. Pada Balkis, dipersilakan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai krisis Kazakhstan itu sendiri. Krisis Kazakhstan merupakan suatu aksi protes yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di sana yang dilatar belakangi oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kazakhstan mengenai kenaikan harga bahan bakar. Hal tersebut dilakukan pemerintah untuk upaya menyetarakan harga di pasar global. Namun, kebijakan tersebut direspon oleh beberapa orang dengan tindakan protes. Yang menjadi masalah di sini adalah protes yang dilakukan oleh sebagian masyarakat itu dilakukan dengan cara anarki, di mana mereka membuat kekacauan di kota besar sampai kota kecil di Kazakhstan, dan mereka merusak gedung-gedung pemerintahan, contohnya gedung wali kota dan gedung kejaksaan. Hal tersebut tentunya membuat Presiden Tokayev merespon dengan meningkatkan keamanan di dalam negerinya, di mana Presiden mengerahkan pertahanan militernya untuk menjaga keselamatan dari rakyat-rakyat yang ada di Kazakhstan itu sendiri. Presiden merespon krisis yang terjadi ini ditunggangi oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, yang berusaha untuk mensabotase ideologi dari Kazakhstan itu sendiri dan mencoba memanipulasi informasi yang tidak benar di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu, hal ini dinilai oleh Presiden menjadi keadaan darurat di Kazakhstan itu sendiri. Hal tersebut tentunya mendapat respon dari aliansi terdekat Kazakhstan, yaitu Rusia, di mana Menteri Luar Negeri Rusia langsung berkomunikasi dengan Presiden Kazakhstan untuk mengirimkan pasukan keamanannya guna melindungi keselamatan dari rakyat-rakyat yang ada di Kazakhstan. Terlepas dari hal itu, tentunya di Kazakhstan ada warga negara Indonesia. Namun menurut Duta Besar Indonesia di Kazakhstan, Bapak Fahrur Rahman menyatakan bahwa kondisi WNI baik-baik saja, bahkan kedutaan telah menyiapkan grup WhatsApp untuk saling bertukar informasi mengenai keadaan WNI di sana. Adapun himbauan yang dilakukan oleh Kedubes di Kazakhstan adalah menyerukan kepada WNI di sana untuk tetap di rumah dan tidak terprovokasi dengan informasi yang beredar. Seperti itu. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya mengenai penjelasan
pengaplikasian teori dan analisisnya. Dalam pembahasan kali ini, kami akan menggunakan teori realism di mana teori ini mengharuskan suatu negara untuk survive menggunakan struggle for power yang tujuannya itu untuk suatu negara ini bisa mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam kasus Kazakhstan ini, Kazakhstan menyelesaikan konfliknya dengan cara mempertahankan keamanan nasionalnya agar terhindar dari adanya ancaman atau anarki demonstran. Nah, ada juga keterkaitan dari Rusia yang dalam hal ini juga dibantu dengan aliansi militernya yaitu CSTO atau Collective Security Treaty Organization dalam memberikan bantuan anggota militer kepada Kazakhstan sebagai bentuk pencapaian kepentingan nasional Kazakhstan agar terciptanya situasi yang lebih aman, damai, dan sejahtera di negara Kazakhstan tersebut. Untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulan yang dapat kami peroleh dari permasalahan antara Kazakhstan dan Indonesia adalah Kazakhstan bersama aliansinya bekerja sama untuk mencapai national interest Kazakhstan, yaitu menjaga dan menstabilkan keamanan nasionalnya. Terkait kerjasama Indonesia dan Kazakhstan, kedepannya akan dilakukan dan memiliki beberapa pokok bahasan penting. Lalu mengenai warga negara Indonesia yang berada di Kazakhstan, sudah dipastikan aman dan pemerintah Indonesia mewajibkan wajib lapor bagi warga negara Indonesia yang berada di Kazakhstan. Sekian dan terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.